Salwa Sastri Harifah dan Rehana Zakia S. kami lagi ada di Raja Kunir. Selamat menyaksikan ya guys. Halo guys, kembali lagi bersama kami dan Rena lagi tukang video nih guys. Kami lagi ada di Raja Kuliner. Ayo sini ikut. Kami lagi ada di sini guys. Oke, kami mau wawancara nih guys, wawancara pemiliknya nih. Tapi dia gimana ya, lagi sibuk kayaknya ya kan. Jadi let's go, kita tanya. Halo kak. Iya. Kakak lagi sibuk guys, jadi kita tanya-tanya aja lah ya. Dengan kakak siapa nih? Saya Rangga Aditya, owner Raja Kuliner. Nah kak, kami mau nanya nih, kayak mana sih cara kakak biar tahu tren-tren makanan atau minuman yang lagi ada di kalangan sekarang nih? Oh, yang maksudnya yang kayak makanan viral. Ya boleh. Sebenarnya di media sosial banyak ya menu-menu yang bisa kita ambil idenya untuk buat jajanan. Cuman terkadang kalau semua menu kita tiru, kita nggak ada identitas. Menurut abang kayak gitu. Jadi kami dari Raja Kuliner juga masih saat ini sih masih beberapa menu yang jadi ciri khas kita gitu. Yang kalau bisa yang nggak ada orang jual, beberapa item gitu. Yang beberapa item yang ada dijual, atau kita juga jualan makanan yang lain gitu. Nah tuh kalau yang mau buat usaha nih kak, jadi siapa sih target kakak tuh? Target pasarnya ya. Iya. Jadi kita target pasar kita lebih ke perempuan, usia range dari 12 tahun sampai 30 tahun mungkin, atau yang udah berkeluarga. Jadi memang makanan kita di sini lebih ke tersegmen remaja atau dewasa yang sudah berkeluarga misalnya gitu. Jadi kebanyakan sih memang remaja perempuan gitu. Ya, karena ada jajanan-jajanan manis dan minuman-minuman kekinian lah. Ciwi kita mampir. Kak, konsep usaha makanan kakak tuh gimana sih kak? Konsepnya ya, Iya. jadi konsepnya kita lebih ke jajanan, tapi juga ada makanan berat seperti ayam geprek, basicnya itu di ayam fried chicken, terus ada cabai gepreknya, ada saus-sausan kayak hot lava, ada saus ricis atau kita bilang crispy hot lava gitu kan, terus ada barbecue, ada black pepper. Sekarang kita lagi yang hits kita ada mie padeh yang ala gacuan, mie padeh baru kita bilang namanya. Terus mie padeh Indomie versi lama juga ada. Jajanan yang paling bestseller kita itu ada di churros sama stick mozzarella. Nah, apa sih visi dan misi kakak? Visi dan misi untuk usahanya ya. Iya. Kalau visi dan misi jelas kita mau memajukan UMKM Perawang. Terus kita ada target untuk misi-misinya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari kalangan muda ya. Nah, jadi makanan-makanan yang bukan cuma sekedar hit, kita juga buat produk yang bisa diterima lah sama masyarakat. Artinya jangan cuma sekedar viral nanti hilang, tapi kita juga buat menu item yang istilahnya selalu bisa dinikmati gitu, yang bisa dinikmati. Untuk keunikan dan keunggulannya dalam usaha kakak apa tuh kak? Keunikan atau keunggulan, sampai sekarang kita masih bertahan di menu basic rasa otentik. Itu kita ada menu-menu basic seperti dasar-dasar kayak es kopi susu. Memang es kopi susu banyak nih orang jual es kopi susu. Nah, kita masih main di situ tuh, es kopi susu, es coklat juga, es coklat. Jadi memang pure pakai produk biji kopi asli kayak yang saya pakai sekarang, bubuk coklat asli. Jadi produksinya itu memang pakai biji dan bubuk coklat asli. Terus dijadiin minuman khusus kayak es coklat sama es kopi susu. Es kopi susu juga dari biji asli, bukan kopi-kopi sasetan ya. Terus kita juga punya jajanan luar, itu jajanan Spanyol. Kita ada jual churros namanya. Pertama dan satu-satunya mungkin ya tenan atau outlet yang jualan churros di Perawang kayaknya kita deh, setahu abang ya. Kalau ada churros lain boleh dicari. Mungkin ada menu churros tapi di menu cafe gitu kan. Cuman yang kayak tenan outlet atau yang kayak stand jualan jajanan ini kita. Oke. Bagaimana sih cara kakak menentukan menu agar sesuai dengan selera target pasarnya? Menentukan menu. Iya. Menu kita itu karena target pasarnya itu anak muda kan rata-rata tuh suka makanan pedas, Iya, betul. ya manis sekali gitu Iya. kan, yang kayak minumannya. Jadi ya kita tinggal
tinggal riset aja, riset pasar sukanya apa nih kalangan zaman sekarang nih, misalnya kayak mie pedas suka pedas ya kita punya item di mie pedas sama ayam geprek, nah gitu kan. Kalau mereka nggak suka pedas ya kita bisa jual ayam fried chickennya aja atau mie originalnya aja gitu. Terus jajanan manis juga kita ready gitu. Kita juga ada jajanan gurih tuh kayak pizza juga ada. Bahan dan resep yang membuat kakak yang berbeda dari yang lain tuh apa kak? Kita basically otodidak, rata-rata belajar di YouTube. Jadi untuk resep pasti ada trial error berkali-kali, berpuluh-puluh kali sampai jadi, baru kita patenkan. Nah untuk resep-resep memang hampir rata-rata semua item saya sendiri yang meracik. Tim di sini ada membantu juga, artinya membantu, oh bang ini tambah ini gitu ada. Jadi untuk pencatatan bakunya memang kita cari sendiri. Untuk perkiraan modal yang dibutuhkan tuh berapa? Buka usaha? Iya. Sebenarnya kalau ada keinginan kita bisa, mau dari uang berapapun, nggak pakai modal pun bisa. Contoh, punya bahan apa di rumah, misal punya kompor nggak, punya bahan apa nggak, misalnya apa yang bisa dijadikan, itu bisa dijadikan jual beli. Jadi kalau untuk usaha sendiri dulu, kalau kita buka usaha tuh modalnya tuh dari online. Jadi jajanan online kita cuma modal 500.000 aja. Modal 500.000 saya putar jadi 1,5 juta, modal 1 juta jadi 2 juta gitu kira-kira. Nah itu kan nanti pelan-pelan bertumbuh tuh dengan produksi dari dapur, udah nambah ya kita tambah peralatan, nambah bahan baku, nambah item menu jualannya gitu. Kalau dari kita 1 juta mungkin bisa lah, bisa berapa aja. Oke guys, next. Lanjut. Cut dulu. Masuk nggak jawabannya ya? Masuk kak, serius masuk. Jadi, Dari gimana nih?